Hari Jumat bukan sembarang Jumat, karena ini Jumat yang luar biasa, ada yang spesial di pagi-pagi ambiar. Jadi semalam tuh malam Jumat ya? Iya, malam Jumat. Oh, semalam malam Jumat? Iya. Gak pengen tak, Mas? Udah lama ya. Apanya? Ya udah lama. Udah lama gak kumpul keluarga ya? Ada sih. Kita putih-putih loh. Iya, lihat. Putih-putih, kompak banget. Iya. Kita gak pernah janjian. Kadang kita kompak, kadang kita enggak. Kadang kita kompak, kadang kita enggak. Bajunya maksudnya. Enggak. Karena kan kita Bibirmu kenapa kurang vitamin C kayaknya, Say? Kurang vitamin apa coba? Tapi ya ini ada alasan kenapa kita hari ini. Ini bukan hanya karena Jumat yang spesial, baju kita putih-putih. Benar. Hati karena kita akan kehadiran bintang tamu yang sangat luar biasa. Ini bintang tamu bukan sembarang bintang tamu karena kita datangkan dari luar. Luar mana? Tahu nggak dari mana? Luar mana? Dari Lamongan. Juga enggak? Dong dari Korea Selatan, artis Korea Selatan datang sini nih. Ambiar, keren nggak tuh? saudara kita, sepupu kita. Korea Selatan loh, mampir sini nanti nyanyi buat kita semua termasuk. Oh iya. Korea Selatan tuh. Korea Selatan maksudnya? Korsel. Korsel. Iya bener. Tapi Wi, aku ingetin sama kamu ya. Apa? Ini soalnya kan penyanyi dari Korea Selatan ini ganteng. Jangan sampai kamu cinlok. Nggak boleh kamu cinlok. Aku nggak pernah cinlok. Oh, sama satu doang, sekali doang. Sama yang kemarin ya? Iya. Ya kan? Iya, tapi aku nggak pernah yang lain-lain. Sebutin dong siapa namanya. Lupa. Tapi kalau ngomongin soal cinlok Sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu kita yang pertama. Nanti kita akan lihat ya siapakah musisi Korea Selatan yang akan hadir di pagi-pagi Ambiar. Cuman kalau yang satu ini seorang aktor yang kabarnya bertemu dengan sang istri di saat mereka syuting bareng. Nah, kabarnya mereka ini cinlok dan sampai dengan sekarang rumah tangganya sudah 8 tahun. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan siapa Dewi Muriagu? Dimas Aditya. Silakan, selamat pagi, selamat datang di pagi-pagi Ambiar. Sehat Dimas? Baik, alhamdulillah. Gimana keluarga aman? Aman, alhamdulillah. Aman ya. Kita berempat mengucapkan Terima kasih. 8 tahun mengarungi rumah tangga. Apa rasanya 8 tahun menikahi seorang wanita bernama Tika? Ya lika-likunya pasti ada masalah, tapi kita bisa selesai baik-baik lah. Diselesaikan pasti secara ada masalah, baik-baik tapi ya. diselesaikan Nanti kita akan Komunikasi sebenarnya. komunikasi ya. Selain komunikasi, nanti kita akan cari tahu tips dan juga triknya gimana hubungan mereka. Sepertinya nggak pernah ada gosip miring sama sekali. Kita mau kasih lihat dulu cerita Dimas Aditya bersama sang istri yang katanya terjerat cinta lokasi. Dimas Aditya di pagi-pagi Ambiar. Cinlok. Jadi awalnya dari situ. Dari situ. Oke. Jadi sebenarnya kita ketemunya itu udah dari tahun 2011 kalau nggak salah. 2011 waktu itu Reza Rahadian lagi bikin film pendek. Dia sutradara pertama waktu itu bikin film pertamanya dia. Terus pemainnya mau di plot sebagai pemain utamanya tadinya. Terus pemain utama ceweknya dia Tika. Tapi pas mau hari H ternyata aku tadinya hampir nggak bisa karena schedule-nya bentrok. Tapi pas syuting akhirnya Reza nelpon lagi, masih kosong nggak? Yaudah datang ke sana baru kenal situ. Dan habis itu kan memang udah suka gitu. Tapi waktu itu dia kebetulan udah punya pacar. Jadi kita nggak terlalu kipintas lah selama 5 tahun. Kita ketemu lagi di satu judul dan di situ jadinya. itulah jodoh ya. Itu namanya jodoh loh sayang. Ada jodoh, makanya kalian berdua tuh nggak akan pernah tahu ya. Ya aku juga nggak akan pernah tahu sih. Aku sih sebenarnya gini ya Uya. Kita kan juga nggak pernah tahu kedepannya seperti apa ya Uya. Kalau misalnya aku sanggup, aku bisa menerima kamu apa adanya. Kamu bisa nggak nerima aku apa adanya? Adanya Kemarin apa? juga dia terima lo apa adanya. Adanya apa? Aku bisa memberikan kamu cinta selagi kamu Gak ada bisa. cinta-cintaan. Lu dengerin dulu. Kalau gua mah punya rasa sayang, rasa cinta. Kalau gua mah tulus. Kalau gua ngasih rasa cinta, jangan lupa surat tanah gua minta 1. Momen sandiwara ini dipersembahkan oleh... Oke, Dimas kan 5 tahun gak ketemu sampai akhirnya kerja di satu project bareng. Ketika ketemu lagi saat itu, apakah kamu masih merasakan getaran yang sama atau kamu udah ngerasa biasa aja atau justru sebaliknya dia yang ngasih sinyal bahwa dia ngeliatin kalau dia suka nih kayaknya? Ya pertama awkward lah pasti kan. Cuman
nanya belakangan kayak, ini masih pacaran apa enggak, apa single gitu. Ternyata dia waktu itu single juga, udah. Pasti judul dia udah putus ceritanya. Udah putus. Ya udah kebetulan kita di judul itu jadi pasangan suami istri kan. Akhirnya ya chemistry-nya dapat banget ya. Chemistry-nya dapat di situ. Tambah kamu suka banget ya disuruh adegannya pasangan suami istri lah. Terus jadi kan banyak doa juga. Iya. Di situ Orang-orang banyak yang ngedukung. Iya, banyak yang ngedukung. Oh, dukungan tuh penting loh guys. Betul. Itu tuh gimana sih rasanya ketika syuting bareng sama orang yang kita suka tuh gimana supaya tetap bisa profesional gitu? Enggak bisa. Bukan lu, dia. Gimana caranya sih? Ya itu sebenarnya yang enak kalau misalnya kita udah ngeklik ya sebagai pasangan itu pasti enak. Tapi kalau ada masalah ya pasti juga nanti kebawanya ke lokasi. Dan itu pernah kejadi. Itu nggak enaknya ya. Enaknya kayak gitu. Dan kelihatan banget gitu di. Kelihatan. Tapi yang susah juga kalau sama-sama punya pasangan, terus ada adegannya kayak suami istri gitu. Jadi bingung kan mau ngapain kan, bener gak sih? Profesionalnya bingung. Canggung. Tapi sekarang kan karena dia juga kerja di entertain, dia tahu kita acting, dia juga berakting, jadi udah tahulah profesionalisme masing-masing. Pacarannya berapa lama? Pacarannya 2 tahun. 2 tahun sampai akhirnya menikah di tahun 2016 ya. Kita juga mau kasih lihat yang satu ini buat Dimas Aditya. Dimas Aditya dan Tika Bravani disebut netizen pasangan idaman. Pasangan idaman. Karena kita nggak pernah dengar ya ada berita-berita miring. Betul. Ya. Aman-aman aja. Ya, alhamdulillah ya. Padahal dulu waktu almarhumah mama masih ada, terus dia selalu nanya, kok kamu nggak pernah keluar di gosip gitu? Karena mama suka nonton gosip ya. Ya bukannya harusnya bersyukur ya kalau nggak keluar di gosip gitu. Terus ya memang kita orangnya tertutup sih, kebanyakan personal ya. Jadi dan kehidupan kita ya gitu-gitu aja, sering di rumah, nggak terlalu banyak menghabiskan waktu di luar. Teman-teman kita juga kebanyakan yang lebih sering datang ke rumah gitu daripada kita yang main keluar. Oke. Pasangan idaman, menurut kamu tuh pasangan ideal tuh seperti apa sih suami istri di mata seorang Dimas Aditya? Seperti istri saya. Seperti istri saya. Bagus banget. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat bahwa istri kamu bisa kamu bilang sebagai istri yang begitu ideal sekali, begitu hampir sempurna buat kamu di mata suami? Ya orangnya sederhana, terus orangnya apa adanya aja gitu, nggak berusaha untuk mencoba jadi orang lain, dia nggak ngikutin zaman banget gitu ya, Om. Apa yang ada di dia ya itu emang apa adanya. Orangnya sederhana. Apakah itu alasan ketika kalian menikah juga pesta pernikahannya tidak terlalu besar-besaran, tidak mengundang begitu banyak orang? Salah satunya. Salah satunya. Tadi sebenarnya kita pengen nikahnya kecil-kecilan, cuman karena memang ada ya keluarga juga ya. Karena kalau kita nikah kan pasti keluarga juga menikah lah. Nah itu yang paling kita harus dengerin suara-suara dari keluarga dia, keluarga aku gitu. Ya akhirnya kita ya bikinnya ada sedikit lebih besar daripada yang rencana kita awal. Dimas, kan tidak ada pernikahan yang sempurna, tidak ada suami dan istri yang sempurna. Tapi ups and downs-nya, naik turunnya kalau buat kalian seperti apa sih? Pertama pas nikah sih kaget lah. Pas kita menikah awal-awal tuh pasti banyak, oh dia ternyata orangnya begini ya, orangnya begini ya gitu. Dan aku sama dia punya prinsip menikah itu seperti awalnya seperti lotre gitu. Kita nggak pernah tahu kan kita dapat seperti pasangan seperti apa gitu. Jadi pas awal mungkin orangnya di depan kita baik-baik aja gitu. Terus tiba-tiba pas udah nikah, oh ternyata orangnya begini gitu. Karena ketika menikah itu udah ketahuan aslinya pasti ya semua. Betul. Nah, yang misalnya tadi pas kita pertama kali tidur di satu kamar, oh ternyata dia ngorok gitu kan. Kita nggak bisa sama orang ngorok. Yang belakangan kita mengadaptasi akhirnya harus bisa mau nggak bisa, dan kita nggak bisa tidur kalau nggak denger ngorokan. Iya. Butuh berapa lama adaptasi saat itu sama istri? 1-2 tahun lah. 1-2 tahun standar lah ya. Ada yang bilang katanya Dimas Aditya ini adalah sebagai seorang suami yang bisa dibilang sangat romantis. Seromantis apa kamu? Surprise atau kejutan apa yang biasa kamu kasih buat istri? Justru sih sebenarnya aku orangnya kurang romantis malah. Oh ya? Jadi kalau ada orang yang bilang romantis ya terima kasih ya. Tapi aku orangnya justru sangat tidak romantis. Tapi orangnya apa yang aku keluarin ya sama. Tapi bentuk kasih sayang yang paling besar dalam tindakan atau perilaku ke istri seperti apa? Kan surprises gak usah. Apa sering memberikan surprise? Enggak, tapi apa yang membuat dia pada akhirnya kata-kata, hal simple. Karena aku jarang ngasih surprise. Jadi ketika aku memberikan satu surprise berarti itu sesuatu yang luar biasa. Ya sesekali pernah gitu, tapi nggak setiap kali misalnya dia lagi ada occasion tertentu aku selalu ngasih dia surprise, enggak gitu. Dimas, kamu tuh nggak romantisnya tuh dari verbal atau
nonverbal maksudnya? Apa semuanya? Nggak bisa ngomong. Berarti perlakuan langsung? Iya. Oh, itu lebih best. Iya. Daripada ngomong doang perlakuan yang nggak ada. Bentar, kamu bilang bahwa kamu tuh sebenarnya jarang bikin surprise. Masih inget terakhir kasih surprise buat istri kapan? Aduh, kapan ya? Lupa ya. Udah lama, Mas. Udah lama, kayak ulang tahun dia, tapi ulang tahun yang keberapa aku lupa ya. Tapi istri nggak pernah protes ya? Enggak. Aku pun juga nggak pernah berharap surprise dari dia juga nggak pernah. Jadi memang kehidupannya lempeng-lempeng aja. Oke, Dimas, kita mau kasih lihat yang satu ini, nanti kamu juga boleh tanggapi ya. Gimana cara kamu dan juga istri sampai akhirnya tidak pernah tersorot untuk urusan rumah tangga. Hubungan Dimas Aditya dan Tika Bravani semakin mesra. Jauh dari gosip miring. Tuh. Kan setiap pasangan itu pasti punya cara masing-masing untuk menyelesaikan masalah. Konflik pasti selalu ada. Kalau kalian berdua tuh menyelesaikan masalah seperti apa sih? Rahasianya apa untuk menyelesaikan masalah biar kelihatan aman gitu di luar? Biasanya kita selesaiin di kamar. Maksudnya kamar adalah ruang Itu solusi yang terbaik, Mas. privasi ya. Gitu. Bener, ngobrol, curhat. Iya bener, ngobrol. Dari hati ke hati. Masuk orang yang suka kalau mau tidur ngobrol nggak? Kalau mau tidur, Misalkan ngobrol dulu, ngobrol kecil. kalau perlu. Soalnya sekarang kan tidur kan bertiga sama anak. Jadi kalau misalnya. Jadi gimana kalau di kamar? Jadi kalau misalnya kadang-kadang kalau anaknya tidurnya malam ya kita ngalah. Tapi kalau misalnya anaknya tidur cepat ya kita ngobrol biasanya. Kamu tuh tipikal sama istri menyelesaikan masalah saat itu juga atau butuh waktu untuk beberapa waktu mendiamkan terlebih dahulu, tenang satu sama lain baru diomongin atau gimana? Dulu gitu. Tapi belakangan lebih ngelihat mood aja. Jadi kalau ngelihat mood pasangan, oh dia kayaknya moodnya lagi nggak bagus ya kita tunggu momen aja. Harus lebih sabar sih. Oke, karena beradaptasi satu sama lain Nah, ya. tuh kalian harus belajar tuh laki-laki tuh harus lihat momen. Kenapa emang? Ya kan soalnya ke perempuan itu kan hormonnya itu kan naik turun. Betul. Perempuan hormonnya naik turun. Iya. Apalagi lu naik mulu hormon lu ya. Ya, Dimas, kita mau kasih lihat yang satu ini karena memang kesibukan kamu dan juga istri kita tahu sama-sama terjun di dunia hiburan. Sama-sama sibuk dengan Tika Bravani. Dulu Dimas Aditya akui kesulitan untuk quality time. Gimana nih, Mas, kalau sama-sama sibuk tuh, Mas? Suami kerja, istri kerja, sama-sama pemain film juga, pemain sinetron juga. Kalau dulu sering biasanya datang ke lokasinya dia. Oh, siapa yang duluan selesai? Ya, kalau sekarang kan kita nggak ada babysitter ya, jadi gantian untuk jaga anak aja. Oh, Positifnya berarti siapa yang kerja? Ya, nggak boleh terima biasanya kalau dua-duanya lagi kerja, biasanya kalau dia lagi kerja, aku off dulu, aku yang antar jemput anak ke sekolah gitu. Kerja Berarti nggak pakai bagus asisten ya. rumah tangga sama sekali? Kalau ART biasanya dia pagi masuk, sore udah pulang. Oke, kita mau kasih lihat juga yang satu ini pilihan dari Dimas dan juga sang istri untuk tidak menggunakan jasa babysitter. Oh wow, tanpa pengasuh Dimas Aditya dan Tika Bravani rawat Rawat anak sendiri. Tapi ini pilihan ya Sobat Ambiar, maksudnya kan setiap orang tua, pasangan suami istri mereka punya pilihan dan juga haknya untuk menggunakan babysitter atau tidak sama sekali. Iya. Alasan kamu sama istri kenapa? Ya pengen aja sih sebenarnya ngikutin perkembangan anak karena memang waktu kita kan hamilnya lumayan lama ya waktu dari nikah ya. Jadi kita berpikir waktu itu udah kayak ya udahlah kalau dikasih alhamdulillah. Plus sudah sempat hopeless juga gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah dikasih, terus begitu punya ya pengennya kan kita yang rawat langsung ya. Ada campur tangan orang lain gitu ya. Ya sampai sekarang jadinya beneran kopiannya kita betul-betul gitu. Anakku kayak kopian ibunya, ada kopianku juga gitu. Ini tuh apakah alasan kamu dan istri tidak menggunakan babysitter? Apakah karena ada alasan di tahun 2017, mohon maaf, istri sempat keguguran di usia kehamilan 6 minggu? Ya sempat. Jadi memang waktu itu pas baru nikah keguguran, terus dia sempat trauma ya. Jadi nunggu momen dia heal dulu lah dari traumanya dia. Terus 2 tahun kemudian, setahun setengah lah, hampir 2 tahun kita udah planning lagi, ya baru dikasih ya. Setelah pernikahan berapa tahun, Mas? 20. Setelah jadi 4 tahun. Oke, sampai akhirnya sekarang fokus ngurus anak tanpa babysitter. Tapi cara bagi waktunya tuh sama istri gimana? Sama-sama terjun di dunia hiburan. Ya kalau memang udah kepepet banget biasanya ya walaupun tawarnya bagus ya memang harus ditolak gitu. Oh ya? Kasihan anak ya, Mas ya. Sampai sering menolak pekerjaan demi anak? Ya mau nggak mau. Memang begitu. Ya memang kan kita sebenarnya kan ngerancang masa depan buat anak juga ya. Kita kerja buat dia. Buat apa kita kerja tapi pada akhirnya dia juga haknya dia nggak terpenuhi gitu. Iya. Perasaan kamu gimana sih dapat tawaran misalnya satu proyek yang wow luar biasa sekali tapi harus kamu tolak karena memang ya itu konsekuensi kalian tidak menggunakan babysitter. Komitmen kalian berdua. Kalian. Awalnya ya
sekarang udah kebiasa. Kalau dulu memang mikir, apalagi pas zaman-zaman era COVID ya waktu itu ya, itu kan mau nggak mau kita harus ngejar setelah kita 2 tahun nggak ada kerjaan. Jadi kita, cuman pas belakangan udah kayak, ya udah kita komit sama anak karena ini tanggung jawab kita gitu sama anak gitu. Jangan sampai kita udah bekerja tapi kita ngelupain hak dia ketika kita pulang kerja, kita ngerasa capek, kita nggak punya waktu buat dia gitu. Gitu sih. Jadi kita tetap harus ngeluangin waktu, walaupun seminim mungkin tapi kita tetap harus ada waktu. Meluangkan waktu. Quality time setiap keluarga tuh biasanya beda-beda. Kan ada yang cuma cara simple di rumah, ngobrol, makan, main bareng. Tapi kalau misalnya di akhir pekan kamu sama istri bareng sama anak ngapain quality time-nya? Anakku tuh sama seperti aku, jarang keluar rumah. Jadi lebih seneng ngabisin waktu di rumah. Ya? Jadi apa namanya, kalau aku lebih sering lebih apa ya, physical touch-nya lebih banyak lah, lebih sering apa gemes-gemesan apa kalau mana. Kalau istriku tuh lebih kasih education gitu. Jadi kayak ngajarin baca, ngajarin segala macam, itu lebih ke istriku. Oke, kita berharap semoga kamu dan juga istri dan keluarga selalu diberikan kebahagiaan, pun juga dengan karir. Tapi kalau ngomongin soal karir, buat siapapun yang tampil di depan kamera itu kan kayaknya penampilan penting banget. Bahkan kalau zaman sekarang kan ya, laki-laki tuh urusannya apa coba masalahnya? Urusannya kebotakannya kan Karen ya, iya kan? Pasti kesana tuh kalau laki-laki tuh gampang tipis rambutnya. Cuma kalau sekarang kan teknologi semakin canggih. Kita mau kasih lihat yang satu ini pilihan dari seorang Dimas Aditya. Tak percaya diri akibat alami kebotakan. Dimas Aditya sempat jalani transplantasi rambut. Sakit kan Dimas itu? Emang udah Mas? Udah Mas. Oh ini udah. Di mana? Di Turki? Enggak. Di mana? Jakarta ada. Dave juga di Jakarta. Oh ada ya. Jadi itu waktu Itu tumbuh udah Mas? Tumbuh. Coba lihat Mas. Tumbuh dong. Berapa lama saat itu sampai akhirnya bisa tumbuh seperti sekarang? Kalau ini sih udah 2 tahun ya. Tapi kalau aku waktu itu masanya lebih cepat daripada prediksi dokternya yang harus. Aku harusnya kan 6 sampai 8 bulan. Aku 4 bulan udah tebel. Dan waktu itu memang awalnya tuh aku habis syuting film di luar kota. Terus tiba-tiba pas syuting film itu mungkin stres, terus airnya nggak bagus. Setiap hari rontok terus rambut pas pulang. Iya ya, kayak kita keseringan pakai hairspray, pomade, apa segala macam gel-gelan. Iya. Kalian perlu deh guys, kayaknya di depannya. Ya nggak apa-apa, itu mah masalah laki-laki memang seperti itu, kerontokan. Iya, tapi ya jenong, jadinya jenong. Jadi kelihatan jenong gitu. Tapi itu ketika akhirnya transplantasi rambut kan itu butuh downtime-nya cukup lama. Artinya berarti kan kamu juga harus menolak beberapa pekerjaan dong. Sebenarnya ya memang udah resikonya kan buat jangka panjang, nanti kan investasi kan. Kalau kita berhenti 2 bulan 3 bulan lah, nanti bulan keempatnya kan bisa. Itu kan yang di depannya Mas, kalau yang di tengahnya botak bisa? Bisa. Oh bisa? Zaman sekarang udah canggih, Wi. Mau di mana juga bisa. Oh ya kan gue tanya, gue nggak tahu. Dimas kalau dijambak gitu nggak copot enggak? Enggak dong. Enggak kan itu Enggak, itu kan udah Enggak, ini rambutnya diambil dari rambut belakang, dipindahin ke depan. Iya, kalau mau jambak, coba jambak yang sebelahnya aja, cobain dah. Enggak kan, misalkan kalau dijambak gitu, oh jadi nggak copot ya? Tadi aku kira rambut ditempel. Sebenarnya prosesnya tuh nggak sakit. Ya. Kalau menurutku ya, cuman setelahnya. Karena waktu diproses kan itu anestesi. Emang nggak bisa nggak sadar? Ini gimana? Pusing apa bagaimana? Bisa. Ada pantangan-pantangan nggak sih transplantasi rambut? Karena ini kan satu hal yang sangat tren sekali, apalagi buat pria yang sudah merasa rambutnya tipis, kebotakan. Ada pantangan lainnya nggak yang tidak boleh dilakukan setelah transplant ya? Iya. Biasanya tuh kalau 2 bulan awal itu nggak boleh kena olahraga yang keringat kena matahari gitu. Ya, nggak boleh pakai topi. Nggak boleh pakai topi. Nggak boleh pakai topi. Nggak boleh pakai topi. Berarti kalian kalau misalkan habis kayak begitu syuting pakai topi nggak boleh guys, jadi kalian harus. Nggak boleh. Iya, Dimas prosesnya berapa lama itu penyembuhannya dari abis itu? Kalau sebenarnya kalau supaya kering lukanya itu tuh sekitar sebulan ya, biar ngelopek gitu kan, itu kan berdarah kan. Iya. Oh ya Allah. Itu dibuat perlukaan, kemudian ditanam rambut dari donor yang di belakang. bagian belakang ya. Oke. Kemudian sudah mulai tumbuh itu di bulan keberapa rambut barunya? Dia sebulan itu dia akan rontok tuh yang ditanam. Dia akan hair loss namanya. Nanti mulai tumbuh lagi kayak rambut bayi. Kecil. Nah itu rambut yang udah ditanam itu nggak akan rontok lagi. Berapa helai itu Mas? Kalau aku pasangnya waktu itu 3.500. 3.500. Bener nggak sih katanya itu
ditanamnya itu per helai, satu persatu. Betul. Jadi dari 3.500 helai ditanamnya satu persatu. Iya. Kayak hair extension. Berapa lama durasi pengerjaan? 10 jam. Kamu bius total? 10 jam. Enggak dibius total. Dibiusnya cuma dia di lokal sini. Di kepala. Tapi kalau kita pengen bius total bisa, jadi tidak. Melek dong. Tapi itu kan namanya teknologi ya, zaman sekarang kita bisa melakukan apapun sesuai dengan teknologi terkini. Kalau misalnya rambutnya mulai rontok bisa dengan transplantasi rambut. Karen juga mau transplantasi rambut, tapi rambutnya rambut hidung katanya. Capek. Itu pilihan yang Sobat Ambiar, berbagai macam teknologi bisa dilakukan. Oke, buat Dimas Aditya kita akan berpindah tempat. Kali ini kita akan kembali memberikan pertanyaan dan kita akan meminta kamu menjawab dengan kejujuran dalam Kursi Kegegeran. Aditya, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan kami. Siapa lawan main film yang pernah berantem dengan Dimas Aditya? Pernah berantem nggak? Inisial? Kalau nggak inisial. Soalnya ada info pernah. Ada 2. Cewek cowok? Cewek. Justru cewek. Cewek. Oke, inisialnya? Inisialnya B sama V. B dan V. Alasannya kenapa? Waktu itu alasannya karena telat datang sih. Yang telat datang si perempuannya. Dan kamu udah on time? Udah on time. Jadi syutingnya hari ini, dia baru datang besoknya. Itu bukan telat. Itu izin sehari nggak masuk. Sampai segitunya? Iya. Wah, itu mah jangankan lu, kita juga bisa ngamuk ya. Keluar kota mungkin ya? Enggak, di dalam kota. Tapi itu syuting live ya. Jadi kan karena live, kita nggak punya stok episode. Ya nungguin dia itu dari jam 3 sore, dia baru datang jam 7 pagi besok. Ya kalau gue kayak gitu datang ke sini terus telatnya besoknya nyampe gimana? Kita nggak marah. Sabar ya sayang. Ya kita nggak marah sama sekali. Paling rambut lo gua cabut. Kita nggak marah, langsung ganti pemain. Itu nggak profesional namanya. Next. Ya oke, next. Tanggapan Dimas Aditya soal artis pendatang baru yang bad attitude. Tanggapan kamu tentang pendatang baru yang bad attitude. Pilihan sih, tapi nanti pasti akan ketahuan nanti belakangan apakah karirnya akan panjang apa enggak. Betul. Biasanya attitude nomor 1, kalau skill nomor. Betul, Setuju. Itu dia yang kadang orang suka lupa bahwa attitude adalah yang nomor 1. Yes. Ya, oke, baik. Next. Apa ketakutan terbesar Dimas Aditya soal anak? Apa ya? Takut dia nggak mendapatkan cukup kasih sayang aja dari orang tua. Itu sebenarnya. Kamu mendapatkan haknya ya dari orang tuanya. Gitu. Kenapa kamu berpikiran seperti itu? Apakah ada trauma di masa lalu? Mungkin bukan dari aku ya, mungkin dari orang-orang sekitar aku yang kulihat impact ke anaknya, akhirnya anaknya pas gedenya seperti apa gitu, karena mereka kurang perhatian dari orang tuanya. Oke, makanya kamu memilih untuk tidak menggunakan babysitter pun kamu mengorbankan pekerjaan demi anak. Ya. Oke, baik. Hal apa yang tidak ingin dilakukan lagi yang terjadi di masa lalu? Apa ya? Nggak pengen marah-marah lagi sih di lokasi kayaknya. Emang suka marah-marah? Suka marah-marah? Mau nanya Mas Dimas Aditya, kira-kira gimana tipsnya supaya bisa menurunkan emosi kalau di lokasi syuting itu gimana sih? Caranya gimana? Aku pengen tahu. Apa ya? Kalau aku sih makan. Makan. Sama. Makan dulu juga suka sarapan. Gue nggak pernah marah, gue di lokasi syuting gue. Ya kalau nggak dipancing sih kalau sahabat kita enggak. Iya, kecuali gue langsung. Kita pernah syuting bareng sebenarnya. Nggak pernah syuting bareng. Pernah syuting bareng? Masa mas? Oh iya apa? Judul apa? Judul apa ya? Udah lama sih, tapi udah. Film. Tuh. Jadi makan ya. Jadi setiap orang mungkin punya Tapi aku cara. nggak pernah telat kan? Iya nggak pernah telat, nggak pernah telat. Tapi kan selalu marah. Bedanya itu doang, Wi. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga kan orang manusia. Siapapun itu pemeran mereka juga kan. Benar. Punya masalah ya. Tapi yang paling penting kalau kita lihat dari seorang Dimas Aditya, ini adalah seorang ayah, seorang suami yang benar-benar memprioritaskan keluarga termasuk anaknya. Kita akan kembali saat lagi tetap di pagi-pagi hari. Geger.